Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. selamat selamat siang. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Dr. Mary Andriani STMT selaku dosen pembimbing serta teman-teman yang bersedia menjadi audiens saya pada hari ini. Perkenalkan, saya Siti Aisyah dengan NIM 230503026. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Beban Kerja Fisik Karyawan pada UMKM Roti menggunakan metode Cardiovascular Load atau CVL. Yang pertama kita masuk ke latar belakang. UMKM sektor pangan merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja dan ketahanan pangan. Namun dihadapkan tantangan proses produksi manual yang menyebabkan beban kerja fisik berat, beresiko kelelahan kronis, gangguan muskuloskeletal, dan penurunan produktivitas. Analisis beban kerja fisik menggunakan metode cardiovascular load atau CVL krusial untuk mengukur beban jantung dan memastikan keberlanjutan usaha serta kesejahteraan pekerja. Sebagai contoh, salah satu toko roti di Langsah, yaitu usaha roti rumahan yang berusia kurang lebih 20 tahun di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Baroh Langsa Lama, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh, yang dioperasikan secara manual oleh 3 karyawan dengan variasi usia yang rentan terhadap kelelahan akibat faktor seperti umur, durasi kerja, dan beban fisik. Selanjutnya, eh, pada teori yang pertama yaitu beban kerja yang merupakan selisih antara kemampuan pekerja dan tuntunan pekerjaan yang diselesaikan. Jika beban melebihi kemampuan, akan timbul kelelahan dan penurunan produktivitas. Beban kerja terbagi menjadi beban kerja fisik, yaitu berkaitan dengan konsumsi energi otot diukur secara objektif. Misalnya, denyut jantung. Dan beban kerja mental, yaitu berkaitan dengan pemrosesan informasi dan kapasitas kognitif. Yang keduanya saling memengaruhi performa kerja. Selanjutnya ada beban kerja fisiologis, yaitu diukur melalui parameter biologis seperti denyut jantung, tekanan darah, dan konsumsi oksigen. Denyut jantung menjadi indikator utama dalam metode cardiovascular load atau CVL. Selanjutnya, metode cardiovascular load atau CVL digunakan untuk mengukur beban kerja fisiologi berdasarkan denyut nadi saat istirahat dan saat bekerja, sehingga hasilnya lebih objektif. Dapat menunjukkan tingkat kelelahan tubuh, menentukan waktu istirahat yang ideal, dan membantu merancang sistem kerja yang ergonomis dan efisien. Adapun rumus menghitung persen CVL yaitu persen CVL sama dengan 100 dikali denyut nadi kerja dikurang denyut nadi istirahat per denyut nadi maksimum dikurang denyut nadi istirahat. Kemudian masuk ke metodologi penelitian. Penelitian ini berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Baroh Langsa Lama, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh, pada 1 Oktober 2025. Kemudian variabel penelitiannya yaitu terdapat independen variabel, yaitu aktivitas kerja fisik karyawan pada proses produksi roti meliputi pengadonan, pemanggangan, pengemasan, dan pembersihan peralatan. Kemudian, dependent variabel yaitu beban kerja fisik yang diukur menggunakan metode cardiovascular load atau CVL berdasarkan perubahan denyut jantung saat bekerja. Selanjutnya, kerangka konseptual dalam penelitian ini menggambarkan alur logis bagaimana variabel independen dan dependen saling berhubungan. Yang pertama yaitu aktivitas kerja seperti pengadonan, pemanggangan, pengemasan, pembersihan menjadi input yang mempengaruhi beban fisiologis tubuh karyawan.
Beban ini diukur melalui perubahan denyut jantung sebelum dan saat bekerja, yang kemudian dihitung menggunakan rumus persen CVL. Kemudian hasil perhitungan CVL ini akan menunjukkan seberapa berat beban kerja yang ditanggung oleh karyawan dan bagaimana faktor seperti usia dan jenis aktivitas memengaruhi hasil tersebut. Selanjutnya, prosedur penelitian. Prosedur penelitian yang dilakukan secara sistematis melalui tahapan yaitu observasi awal. Eh, saya mengamati langsung proses produksi di toko roti untuk memahami alur kerja dan mengidentifikasi kerja fisik dominan yang dilakukan oleh karyawan. Selanjutnya, yaitu identifikasi dan perumusan masalah, kemudian penetapan tujuan, dan pada tahapan pengumpulan data, yang pertama data eh, umum pekerja, kemudian yang kedua pengukuran denyut nadi. Selanjutnya, pada tahapan pengolahan data, yang pertama tahapan pengukuran CVL, yaitu perhitungan denyut nadi maksimal, kemudian perhitungan persen CVL. Yang kedua, data konsumsi energi, perhitungan energi kerja dan istirahat, serta perhitungan konsumsi energi, dan analisis dan interpretasi hasil. eh, yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Selanjutnya, pengumpulan dan pengolahan data. Pada pengumpulan data, pengukuran dilakukan secara langsung ketika karyawan melakukan aktivitas. Data yang dicatat meliputi denyut nadi istirahat, dan denyut nadi kerja. Di sini terdapat tiga pekerja dengan variasi usia yang berbeda, yaitu Fikri yang berumur 20 tahun, denyut nadi istirahatnya 72, denyut nadi kerjanya 98, Supri yang umurnya 25 tahun, denyut nadi istirahatnya 83, denyut nadi kerjanya 106, Syarudin umur 60, denyut nadi istirahatnya 99, denyut nadi kerja 118. Kemudian pada tahapan pengolahan data, data mentah denyut nadi dimasukkan ke dalam rumus persen CVL, kemudian diklasifikasikan hasil persen CVL ke dalam kategori beban kerja, yang ringan di bawah 30%, sedang 30% sampai 60%, berat di atas 60%. Hasil tersebut kemudian dianalisis lebih lanjut dengan mempertimbangkan faktor usia dan durasi kerja untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai beban kerja di UMKM. Pada tabel ini bisa dilihat eh, terdapat karyawan, persen CVL, kategori CVL, konsumsi energi, kategori beban kerja, waktu istirahat. Fikri dengan persen CVL 20,31%, dikategorikan CVL diperlukan perbaikan ringan dengan konsumsi energi 1,48 dengan kategori beban kerja sedang dan membutuhkan waktu istirahat 18,39 menit. Pada karyawan Supri, persen CVL-nya 21,10%, kategori CVL-nya kerja diperbolehkan dalam waktu singkat. Konsumsi energinya 1,52, kategori beban kerjanya agak berat, waktu istirahat yang diperlukan 14,1. Sarudin, persen CVL-nya 31,14 persen, kategori CVL-nya diperlukan tindakan perbaikan segera, konsumsi energinya 1,51, kategori beban kerjanya berat, waktu istirahatnya yaitu 9,76. Kemudian, kesimpulan, metode cardiovascular load terbukti efektif dalam mengukur tingkat beban kerja fisiologis karyawan secara objektif. Hasil perhitungan menunjukkan adanya perbedaan tingkat beban kerja berdasarkan usia dan aktivitas kerja. Semakin tua usia pekerja, semakin tinggi nilai CVL-nya. Kemudian proses produksi roti yang masih manual menimbulkan beban kerja yang cukup berat dan berpotensi menyebabkan kelelahan.
Diperlukan pengaturan waktu kerja dan istirahat, serta penerapan prinsip ergonomi untuk menurunkan beban fisik dan meningkatkan produktivitas. Berikut adalah dokumentasi saya melakukan observasi langsung ke toko roti tersebut. Baik, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Baik, Siti Aisyah. Saya Najwa Mariani, izin bertanya. Mengapa sih penting menggunakan ukuran beban kerja fisik seperti metode CVL yang Aisyah ambil untuk menilai keseharian pekerja di UMKM pangan seperti pada UMKM roti ini yang sedang Aisyah teliti? Baik, terima kasih Nazwa atas pertanyaannya. Hmm, Mengapa penting menggunakan ukuran beban kerja fisik seperti CVL untuk menilai keseharian pekerja di UMKM pangan? Karena CVL mengukur beban fisiologis seperti denyut nadi saat bekerja dibandingkan saat istirahat, sehingga dapat mengidentifikasi kelelahan, kebutuhan istirahat, serta desain kerja yang lebih ergonomis untuk menjaga produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Segitu saja, apakah bisa diterima? Bisa. Jawabannya sangat bagus. Terima kasih, Siti Aisyah. Apakah ada yang ingin bertanya lagi dari teman-teman sekalian? Baik, Siti Aisyah. Saya Nabila Putri, izin bertanya. Jadi dari penelitian Siti Aisyah ini, apa sih manfaat utama penggunaan metode CVL ini dalam konteks UMKM pangan? Mungkin sekian Baik, terima pertanyaan kasih. dari saya. Baik, terima kasih Nabila atas pertanyaannya. Manfaat utama penggunaan CPL dalam konteks UMKM pangan sendiri yaitu memberikan ukuran objektif tentang beban kerja, membantu merancang jadwal kerja, ukuran istirahat, serta perbaikan desain proses kerja agar lebih efisien dan tidak membebani karyawan secara berlebihan. Baik, segitu saja. Apakah Baik, bisa diterima? baik. Jawabannya sangat bagus, dapat diterima. Terima kasih, Siti Aisyah. Baik, cukup sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia menjadi audiens saya pada presentasi kali ini untuk memenuhi eh, tugas besar pada mata kuliah pemodelan sistem. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.